Baik, Prof. Saya ingin ke Bang Sahganda. Ya, saya masih menunggu Pak Fahri Hamzah juga bisa bergabung. Tapi saya mulai dari Bang Sahganda ini. Kalau Bang Sahganda kan aktivis demokrasi. Dan kalau saya banyak orang ya Bang ini mungkin mengkonfirmasi dan kita butuh analisis Abang. Banyak orang mengira bahwa meskipun Habib ini dibilangnya adalah bebas bebas bersyaratnya adalah tidak ada intervensi dari siapapun, kemudian jaminannya juga istri tercinta dan juga harus melakukan syarat yang ketat. Dan beliau tadi atas informasi dari penasihat hukum Habib mengatakan bahwa Habib insya Allah tidak akan pernah melepaskan kewajiban agama amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, saya kira mungkin Habib juga akan tetap istilahnya terlibat dalam isu-isu sensitif menuju 2024 karena 2024 itu kan bagian juga dari amar ma'ruf nahi mungkar. Prediksi Abang gimana? Apa langkah Habib yang kira-kira bisa atau masyarakat tunggu-tunggu begitu? Silakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Matnur yang saya hormati, Kang Didin, Mas Priyono yang ada di sini, senior saya, Bursa Sarnubi, senior saya, dan lain-lain. Yang tentu kita di sini bukan berdiskusi dalam pengertian saya lebih paham, tapi kita harus membangun mutual understanding di antara kita yang hadir di forum ini. Pertama, kita membicarakan siapa? Membicarakan Maung atau Meong? Nah, kita ini harus tahu Habib Rizik ini Maung, bukan Meong. Satu hari saya kasih tahu, pertama kali Habib Rizik bersama kami di penjara, ya saya sama Jumhur udah lebih dahulu di penjara di tempat yang sama. Itu Jumhur sidang pulang sidang ketemu Habib Rizik di luar di luar sel tempat terima tamu karena dia menerima tamu. Habib Rizik negur, Jumhur langsung, Beb, waduh Beb, alhamdulillah, dia bilang, saya masuk penjara ini Beb. Rasa-rasanya masuk penjara ini bersyukur saya ini nggak terasa di penjara karena saya bahagianya ketemu Habib. Masya Allah. Karena Habib adalah pemimpin besar dan saya bisa ketemu pemimpin besar di sini. Harusnya kan ngejar-ngejar Habib ke Mekah, susah dia bilang. Saya ketemu di sini. Itu pengakuan Jumhur Hidayat yang sebentar lagi menurunkan 1 juta masanya tanggal 10 Agustus. Ya, untuk melawan rejim Jokowi untuk isu Omnibus Law. Yang kedua, kemarin saya dalam rapat ada Kongres Umat Islam ketemu Egy Sujana. Egy kemarin ketemu dengan Habib Rizik. Gimana Gi? Ya kan semangat gua tambah, dia bilang. Ini dengan adanya Habib Rizik ini kita semangat bertambah. Habib Rizik pemimpin lu? Iya, Habib Rizik pemimpin gua. Kata Egy Sujana. Lu tahu Egy Sujana kan? Egy Sujana mau. Apalagi Habib Rizik, pemimpinnya Egy Sujana. Ya kan? Yang ketiga, saya punya teman namanya Ferry Juliantono, sekarang menggerakkan gerakan anti Islamofobia, ya, Sekjen Serikat Islam. Dia berkali-kali bilang kan, ayo ketemu Habib Rizik. Gue bilang, lu masih wakil ketua umum Gerindra. Habib Rizik kan belum tentu terima tuh, kata lu masih orangnya Prabowo. Ferry Juliantono bilang, kalau kita ketemu Habib Rizik minta saya mundur dari wakil ketua umum Gerindra, saat itu juga saya mundur. Kata Ferry Juliantono. Jadi kita ini bicara dari tadi adalah mau tokoh politik besar. Jadi bukan bicara orang yang dipenjara itu karena kasus maling seperti Najarudin, seperti si Haji Samsudin, seperti si apa. Ini dipenjara karena politik. Seluruh dunia memberitakan bahwa Habib Rizik itu ditangkap karena politik. Jadi nggak ada urusan dengan tetek bengek hukum itu. Hukum itu semuanya nggak berlaku pada Habib Rizik. Cuman dia mau dihukum sampai kapan tergantung adalah dialektika kekuatan, dialektika politik yang terjadi. Jadi buat saya sih Habib Rizik dikeluarkan karena apa? Karena Jokowi udah takut. Kenapa dia takut? Jokowi takut karena Amerika tahun lalu itu yang dirilis awal tahun ini itu mengeluarkan rilis pelanggaran HAM terhadap pembunuhan Laskar FPI. Karena Amerika mengeluarkan rilis banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM ya, terhadap ulama dan kepada termasuk saya, termasuk Jumhur dan yang lain. Ya, dipenjara oleh rejim Jokowi. Nah, kenapa Jokowi takut?
Karena saat ini Jokowi itu hanya bisa selamat kalau dapat pinjaman uang dari Amerika atau dari jejaring Amerika. Ya, ini yang saya sebut sebenarnya pertama saya berharap teman-teman yang ahli ekonomi di sini Mas Priyono dan Mas Didin itu masuk ke tema ini. Ya karena kita tuh defisitnya itu kan sekarang itu nggak bisa ditambal sulam lagi dengan prime market yang dibeli oleh BI. Karena 2023 itu kita akan masuk pada fase di mana mencari uang itu ya dari pasar bebas. Dan itu susah 900 triliun sampai 1000 triliun dari mana? Kalau kita defisitnya seperti pikiran Sri Mulyani ya antara 2,9 sampai bahkan lebih 3,4% defisit neraca APBN kita ya. Dari mana? Pajak kita cuma 9%. Hairul Tanjung bilang Sri Mulyani, kamu itu cuma berburu di kebun binatang. Di sini banyak orang nggak bayar pajak, kata Hairul Tanjung. Itu berita bahwa kita ini nggak punya uang, pajak mentok di 9%. Nah, satu-satunya jalan ya itu nggak mungkin minta tolong sama Rusia, sama Cina. Cina juga bangkrut. Minta tolongnya hanya bisa pada Amerika yang banyak uang, bisa cetak-cetak uang itu. Nah, oleh karenanya apa? Salah satu syarat untuk minjam uang ke IMF dan World Bank dan jejaring-jejaring yang melarikan uang kemarin 40 billion US dollar, ya uang itu meraup dari pasar Asia, ya itu kan berita resmi ya, sekitar seminggu atau 2 minggu lalu 40 billion US dollar uang itu balik ke negaranya. Itu dari mana uang itu datang? Kita bisa membangun apa kalau kita masih melakukan pelanggaran HAM? Ya, jadi kita nggak akan mungkin dapat uang pinjaman untuk menutup APBN kita ya kalau Habib Rizik masih di penjara. Makanya menurut saya Habib Rizik dibebaskan karena Jokowi takut nggak dapat uang pinjaman. Jadi bukan karena ada kebaikan. Bahwa Habib Rizik mengatakan bahwa dia itu tidak ditolong oleh siapapun, tidak ditolong oleh partai politik dan tidak ditolong oleh kekuasaan karena memang waktunya memang sudah bisa 2/3. Tapi itu juga karena juga menurut saya pandangan saya Jokowi takut pelanggaran HAM ini ya akan menjadi bumerang untuk kita pinjaman uang untuk APBN di 2023. Itu yang pertama soal Habib Rizik. Jadi Habib Rizik yang kita bicarakan ini bukan Habib Rizik meong ya, tapi mau ya pemimpin seluruh umat Islam Indonesia yang kalau di zaman 2019 kemarin kalau netral pemilunya fair itu udah menang kita. Prabowo itu menang. Dan menangnya Prabowo itu karena siapa? Karena Habib Rizik dan teman-teman ulama. Ya, buktinya apa? Buktinya pas Prabowo meninggalkan Habib Rizik, menantunya mau jadi wali kota atau bupati di Tangerang Selatan, ponakannya gagal kok. Nggak ada kekuatan Prabowo itu tanpa Habib Rizik di 2019 itu. Karena apa? Karena Prabowo udah out of date. Hanya Habib Rizik waktu itu yang bisa membuat Prabowo jadi besar kembali. Nah, karena fenomenanya ini ya kita bicara soal keadilan. Memang tema Habib Rizik ini adalah tema keadilan karena Habib Rizik ini dari statement-statement dia itu dia bukan ingin berkuasa katanya, tapi hanya ingin jangan Indonesia ini dijual ke asing dan asing. Ya. Kedua, statement Habib Rizik adalah menjadikan oligarki itu hancur di Indonesia ini. Ya, oligarki itu kan sekarang tema pokok di Indonesia karena Indonesia semua bilang bahwa politik kita dikendalikan oligarki. Dan oligarki itu dalam simbolis bahasa Habib Rizik adalah bagaimana menjadikan 9 naga menjadi 9 cacing. Nah inilah sebenarnya kita menyambut Habib Rizik menjadi kekuatan baru ya di antara kekuatan-kekuatan yang cukup besar sekarang di Indonesia ya baik yang digalang oleh orang-orang lama ya seperti Jumhur, Ferry Juliantono, saya, Bursa Sarnobi apa segala. Nah sekarang datang orang baru maksudnya yang dalam cun yang sama seperti Lanyala misalkan ya datang lagi siapa nanti sebentar lagi dan bahkan terakhir Ibu Megawati Soekarno Putri itu cunnya udah sama dengan oposisi ketika dia membandingkan Indonesia dengan Sri Lanka. Ya selama ini kan orang yang membandingkan Indonesia dengan Sri Lanka dianggap gila terutama oleh Luhut Binsar Panjaitan. Ya, orang-orang yang membandingkan antara Indonesia dan Sri Lanka itu orang gila kata Luhut Binsar Panjaitan. Beberapa jam kemudian Megawati Soekarno Putri memberikan satu pernyataan bahwa Indonesia ini hati-hati takut bangkrut seperti Sri Lanka. Ya, Megawati kan punya kedekatan dengan Sri Mulyani dan kedekatan dengan Kepala BIN.
Jadi data-data ini kan bukan data-data sekedar data BPS, tapi data-data intelijen dan data-data yang bawah tangan yang diberikan oleh Sri Mulyani dan Kepala BIN. Jadi wajar kalau Megawati membandingkan antara Indonesia dan Sri Lanka. Nah, Indonesia ini sudah pasti dalam keadaan kehancuran sekarang. Ya, Indonesia ini dari dulu udah disebut sebagai the fragile five, ya, bersama Turki, bersama Pakistan, ya, dan negara-negara lain. Fragile five itu memang bisa berganti-ganti, tapi Indonesia tetap masuk fragile five sudah beberapa tahun ini, baik sebelum ada kasus pandemi. Nah, tambah pandemi makin kacau lagi. Nah, jadi kita sebenarnya kalau menyambut Habib Rizik ini, alhamdulillah Habib Rizik itu dibebaskan, ya. Harapannya itu sebenarnya pemerintah harus merespon sebagaimana Habib Rizik sebelum dipenjarakan. Ya, sebelum dipenjarakan, ingat Habib Rizik bilang saya mau berunding dengan kekuasaan Jokowi, asal dia bilang. Ya, salah satunya dulu asal dibebaskan tahanan politik. Karena Habib Rizik ini pecinta demokrasi, pecinta kebebasan, nggak mau orang dipenjara-penjara seenak-enaknya. Zaman Jokowi kan semua orang dipenjara seenaknya, nggak ada salah seperti saya dipenjara. Padahal saya itu mengutuk undang-undang Omnibus Law. Undang-undang Omnibus Law-nya itu melanggar Undang-Undang Dasar 45. Saya dipenjara gara-gara saya membela Undang-Undang Dasar 45. Nah, begitulah rejim Jokowi ini. Nah, kalau mau berunding dengan Habib Rizik dan kaum oposisi, sekarang saat yang tepat. Ya, mumpung Habib Rizik ini masih belum keluar maungnya ini secara ini, ya Jokowi harus cepat itu minta maaf sama Habib Rizik. Usul saya harus minta maaf, jangan undang-undang ke istana, minta maaf dulu Jokowi ke Habib Rizik, ya, sebagai bagian dari penyesalan telah memenjarakan ulama, ya, cucu Rasulullah yang punya level cukup tinggi sebagai ulama di Indonesia karena nggak ada kesalahan. Ya, menurut saya begitu. Jadi secara politik Jokowi minta maaf dulu, ya, kepada Habib Rizik, kemudian baru ada perundingan-perundingan bagaimana menyelamatkan Indonesia ini. Yang takut saya kalau ini terlambat semua, ya, Indonesia kolaps, terjadi huru-hara dan kita mirip seperti Sri Lanka itu. Nah, kita udah terpuruk pada situasi seperti 97-98. Kasihan bangsa ini. Ya. Kita ngadapin satu kasus minyak goreng aja nggak bisa. Apalagi ngadapin bagaimana mentransformasi janji-janji Jokowi, land reform, capital reform di dalam nawacita itu. Nah, inilah harapan saya pada diskusi ini kita harus masuk ke persoalan pokok kehadiran Habib Rizik ini. Habib Rizik ini bisa kita manfaatkan untuk supaya bangsa ini menuju ke arah komunikasi nasional yang baik, ke arah persatuan nasional yang baik, menghormati ideologi yang memang sudah ada dari zaman dulu kala. Ideologi sosialisme dan Islamisme itu udah ada di Indonesia. Dari zaman Soekarno itu tahun 1926 udah ditulis oleh Soekarno. Sosialisme dan Islamisme itulah yang bisa menyelamatkan Indonesia. Dan orang Islam itu menganggap ya Islam itu Pancasila. Jangan nanti sibuk-sibuk anti Pancasila ini apa, enggak ada lagi itu. Sekarang ini menurut saya saatnya Jokowi itu minta maaf sama Habib Rizik, undang Habib Rizik untuk berdialog, ya. Bila perlu Ibu Megawati juga. Jadi kekuatan-kekuatan strategis bangsa ini jangan capek ribut berantem, nanti asing dan asing menguasai bangsa ini. Kita terjebak. Mungkin itu aja pandangan singkat saya untuk sementara, ya. Jadi saya ini apalagi mau G20, ya, G20 ini kalau kasus Habib Rizik ini masih tetap di penjara, itu seluruh bangsa-bangsa dunia datang ke Indonesia itu malu kita, ya. Ada ulama di penjara pelanggaran HAM berat itu, menjarakan ulama tanpa salah itu. Ya, itu aja. Iya, Bang Sahganda, ini ada yang mengatakan bahwa Habib ini adalah lambang kejujuran dan keadilan, dan dia tidak pernah takut, dia tidak pernah tendeng aling-aling dalam mengungkapkan kejujuran dan keadilan. Ya, ketika orang-orang sekarang kehilangan kepercayaan kepada penguasa, pada policy makers, ini justru dengan kebebasan HRS ini menimbulkan harapan baru. Gimana komentar Bang Saganda? Ya, kalau menurut saya memang Habib Rizik ini kan dia sudah mencanangkan revolusi akhlak, ya. Karena memang problem pokok bangsa kita ini kan di sini. Bangsa kita ini kan bangsa yang terjebak pada apa nama istilahnya dulu tuh pagi tahu, sore tempe. Ya kan? Kita ini bangsa munafikun. Nah, memang harus dibersihkan.
Egy kan kemarin bilang sama saya, dan gue ketemu Habib Rizik, gue bilang gue nggak setuju tuh revolusi akhlak, kalau bisa revolusi beneran aja. Kata Egy Sujana sama saya, Ji, lu kan belum ulama tingkat lu makrifat seperti Habib Rizik, gue bilang. Jadi kita ikutin aja Habib Rizik, karena memang mungkin akhlak kita yang rusak nih bangsa. Ya, bangsa kita ini bangsa yang mungkin menurut saya salah satu terkorup di dunia. Ya. Setiap hari orang ditangkap aja, ada kasusnya ini, kasusnya itu, sampai KPK capek nangkepin orang. Ya kan, minyak goreng rakyat ditipu, ditangkapin lagi sama Kejaksaan Agung. Ya, besok ada lagi orang kasus Indosuria, kasus ini, semua tiap hari urusannya urusan korupsi, nipu apa segala. Jadi mungkin revolusi akhlak itu ya benar gitu loh, ya revolusi akhlak, tapi bukan revolusi mental ya. Revolusi mental kan udah gagal tuh 8 tahun Jokowi. Nah, sekarang revolusi akhlak ya, kita mudah-mudahan bisa menyambut ini ya, supaya bangsa ini, tulisan saya terakhir itu ya mengharap Megawati juga diajak untuk berunding. Ya, karena Megawati ini kalau dia kembali ke ajaran bapaknya Soekarnoisme, itu sama Islam tuh nggak musuhan. Ya, yang musuhan ini gara-gara Soeharto itu memfusikan antara Megawati ya dengan kelompok-kelompok partai lain. Ya, itu jadi kacau. Jadi marhenismenya hilang. Tapi kalau marhenisme itu, kalau kita baca pledoinya Bung Karno tahun 1930 di penjara Landrat itu, di pengadilan Landrat, itu salah satu cita-cita PNI itu adalah bebas riba. Nah, bebas riba itu kan sebenarnya kan resonansinya sama Islam. Nah, itu maksud saya ya. Jadi saya berharap ya Megawati juga membuka diri, udah tua gitu, udah pakai tongkat, saya lihat kemarin ya, buka diri untuk dialog dengan umat Islam yang memang garis keras dalam pengertian anti oligarki. Habib Rizik ini kan karena anti oligarki, 9 naga mau jadiin 9 cacing. Ya, Soekarno juga gitu, ditumbangkan gara-gara apa? Gara-gara anti kapitalisme gitu loh. Jadi semuanya saatnya nih tokoh-tokoh yang disebut ekstrim itu ya bersatu. Tapi ekstrim dalam pengertian apa? Ekstrim dalam pengertian dia anti oligarki tadi dan mengembalikan demokrasi gitu. Saya akan melihat bahwa krisis dunia ini memang akan menghantam negara-negara miskin ya, seperti Indonesia. Indonesia ini kan tahun 2020 ketika COVID langsung World Bank menempatkan kita kepada level negara level terendah dalam middle low income. Ya, dari upper middle low income menjadi lower middle low income. Nah, ketika sekarang dolar naik terus ya, 15.000 terus ya, itu utang kita aja dengan asumsi APBN 14.350 per dolar ya, itu kalau dikalikan 11.000 ya, utang swasta dan utang pemerintah, utang masa BUMN pemerintah, itu kita sekarang aja tambah lagi beban utang 500 triliun. Ya, kita ini udah mati-matian, mungkin dana untuk pemilu juga nanti nggak ada. Ya, alasannya nanti jadi untuk 3 periode atau perpanjangan dan lain-lain. Ini banyak sekali hal-hal yang akan membuat situasi ini akan menciptakan situasi seperti 1998 menurut saya. Nah, kita semua yang berdiskusi di sini kan pelaku sejarah yang sudah melihat Soeharto tumbang, Gus Dur tumbang, ya Megawati tumbang, ya. Ini kan kita harus hati-hati kalau masuk ke perangkap dengan situasi itu lagi. Karena situasi dulu waktu 98 kita masih negara yang cukup banyak aset untuk digadaikan kepada IMF. Jadi IMF waktu itu bantu kita 50 miliar sampai 75 miliar dolar paket IMF dulu, itu karena kita masih punya aset sebagai kolateral. Sekarang kita kolateralnya kan hampir nggak ada. Semuanya itu kan, bahkan kalau kata Luhut Binsar Panjaitan kemarin, kenapa seluruh perusahaan-perusahaan sawit besar itu terdaftarnya itu bukan di Indonesia. Nah, artinya by pemilikan itu kan bukan lagi di Indonesia, ya, perusahaan-perusahaan sawit, ya, perusahaan batu bara juga udah asing-asing yang nguasain, walaupun ada nama-namanya di situ pribumi, tapi ya asing-asing lah kira-kira gitu. Kita nggak punya aset lagi. Nah, kalau ini Indonesia kolaps, ya, karena apa? Karena keterpurukan ekonomi seperti Sri Lanka dan lain-lain, takutnya kita susah bangkit lagi. Ya, kita ini berharap sebenarnya tema rekonsiliasi ini bukan kita takut. Tadi kan di sini di chatnya nih ada Mas Agus Rianto bilang, wah ini jadi melemah nih bangsa ganda, kok udah mulai takut-takut dengan Megawati, rekonsiliasi apa bukan. Ini sebenarnya yang paling penting kan kita lihat kalau krisis
Ya kalau krisis ya kita harus berpikir juga tentang berdialog. Nah dialog itu saya lihat ya dari Megawati itu yang saya amati dalam tulisan saya Megawati dan Perang Semesta kemarin. Saya melihat cunnya Megawati itu khususnya dalam konteks Indonesia dan Sri Lanka itu sama dengan kita yang oposisi ya, saya yang oposisi. Jadi saya lihat Megawati itu sudah berbalik cukup besar. Tapi seperti kata Pak Hamzah tadi, ya, banyak sekali elemen-elemen tengah yang selalu mengganggu adanya rekonsiliasi itu. Rekonsiliasi dalam pengertian ke arah anti oligarki. Kalau kita bicara ke arah anti oligarki ini ke arah penyelamatan ya cita-cita Indonesia berdiri ya yang ada dalam mukadimah Undang-Undang Dasar pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Di situ bahwa kita akan mensejahterakan rakyat adil dan makmur ya semua orang equal ya. Keadilan, kita bicara keadilan, equalnya apa? Bagaimana tanah-tanah 5 juta hektar yang dikuasai oleh asing dan asing ini bisa dibagi-bagi kepada rakyat ya itu harus dibicarakan. Nah supaya orang semua punya daya tahan ekonomi. Kalau daya tahan ekonomi nggak ada, rakyat ini jadi pengemis BLT 300.000, kadang-kadang 600.000 ya. Sri Mulyani ngeluh bagaimana 435 triliun pemerintah memberikan subsidi, belum lagi subsidi energi, tiap hari ngeluh. Ya kalau nggak mengeluh, kita bicarakan bagaimana negara kaya kok kita pakai subsidi. Ya kita harus menciptakan pemerintahan baru ke depan yang kuat. Rakyat tuh nggak perlu disubsidi, rakyat itu harus produktif. Karena alat-alat produktif itu harus dibagi rata. Tidak boleh segelintir orang, oligarki ini menguasai negara, membayar semua politician, kemudian habis itu mengambil tambang-tambang, mengambil hutan-hutan, mengambil kebun-kebun, ya mengambil nikel dan lain-lain. Akhirnya rakyat itu ya tinggal menerima filantropis dari negara, subsidi kan ini yang kita mau lawan intinya. Jadi kalau misalkan rekonsiliasi itu bisa kita lakukan dengan Megawati, Habib Rizik dan lain-lain, ini bukan soal personal, tapi personifikasi mewakili. Ya, jadi Megawati ini mewakili ruh marxisme sosialisme. Ya kalau Habib Rizik ini mewakili ruh Islamisme dan itu memang secara historis dari dulu ya begitu di Indonesia ini. Jadi itu aja menurut saya sih. Jadi bukan saya melemah ya saya sih siap mau perang penjara ke penjara, saya siap terus. Nggak ada takutnya saya. Mau Jokowi tangkap lagi, tangkap aja. Saya nggak peduli. Cuman kalau yang paling penting kalau kita mau bicara bangsa ini lagi mau krisis, rasionalnya apa? Nah, rasional saya mengatakan kita harus rekonsiliasi. Jokowi harus minta maaf sama Habib Rizik karena dia memenjarakan tokoh ulama, tokoh politik. Nggak punya salah itu Habib Rizik. Menurut pandangan politik saya. Nah, Megawati harus memberikan satu isyarat mau berdialog dengan kelompok-kelompok Islam. Ya, jangan tiba-tiba nanti sekjennya atau apa terus bilang nggak mau konsolidasi dialog dengan PKS lah atau dengan Islam dengan ini. Nggak boleh lagi. Ini bangsa-bangsa kita ini bangsa besar. Memang Islam itu dari dulu 400 tahun udah melawan penjajah. Masa Islam tidak dipikirkan sebagai kelompok core, kelompok inti dalam suatu proses rekonsiliasi? Kan udah pada gila nih bangsa. Ya itu aja menurut saya tadi. Jadi bukan ini ya, saya kepada Agus Rian yang di chat tadi bukan maksudnya rekonsiliasi asal-asalan, enggak. Ini rekonsiliasi dalam pengertian untuk bangsa yang Indonesia ini akan hancur sebentar lagi kalau perang Ukraina ini akan menjadi perang dunia ya. Jadi kita harus antisipasi. Demikian Bung Maknur. Saya kira apa yang dikatakan Agus Rianto di komen ini salah ya, karena bangsa ganda ini udah nggak takut lagi apapun dia. Dia berpikirnya buat Indonesia ke depan ya, apa yang terbaik gitu kan. Kalau buat Indonesia ke depan ternyata jalannya dengan krisis besar kita harus bersatu ya, why not gitu ya bangsa ganda kan? Ya, lihat aja harga kan udah naik semua, gimana? Ya, saya kemarin di Solo mau beli pertalite jam 11 udah nggak ada, 11 siang di belakang UNS. Saya tanya jam berapa Pak kalau mau ngantri? Bapak datang jam 6 besok Pak, 6 pagi, jam 10 habis Pak pertalite. Itu kan gila udah bangsa ini. Benar. Saya dari Kuningan pernah Bang ke Jakarta nyari namanya pertalite, nyari juga solar, nggak ada Bang, habis itu. Makanya dulu premium dihilangkan, besok pertalite dihilangkan. Terus rakyat masih disuruh berantem terus. Capek dong rakyat berantem terus. Yang enak yang panggung oligarki dong. Baik. Terima kasih Bang Saganda atas pencerahannya.